tersebut. Sehingga mereka menderita kerugian secara finansial ataupun non finansial dan memperoleh keuntungan. Jadi dari situ langsung maupun secara tidak langsung itu pengertian dari fraud ya selama ini. Itu Mbak, yang namanya fraud. Oh gitu ya Pak. Nah, hal apa aja sih Pak yang menjadi faktor pendorong terjadinya seseorang melakukan fraud gitu? Oh, banyak sih sebenarnya. Cuman dari banyak penyebab atau faktor pendorong seseorang melakukan fraud itu diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu tekanan, pressure ya, pressure apa aja ya, seperti pressure keuangan dia, perekonomian dia, lalu keadaan keluarga yang jadi menyebabkan seorang karyawan itu melakukan pelanggaran seperti itu. Karena penyebab itulah tekanan ya, yang pertama. Lalu juga yang kedua ada kesempatan. Nah ini juga nih yang menjadi salah satu faktor pendorong yang banyak juga kejadiannya terjadi di BPR maupun di BPR sekitar kita ini. Adanya kesempatan itu berarti tercipta dari suatu sistem ataupun kelemahan yang terjadi dalam internal BPR tersebut. Seperti apa ya? Yang pertama, contohnya ada kelemahan dalam teknologi informasi yang mudah dihack atau mudah dimanipulasi seperti itu. Lalu ada juga kesempatan dalam hal sistemnya yang kurang. Sistemnya itu berarti sistemnya yang kurang itu ketentuan yang ada tidak dapat menanggulangi, seperti ada celah-celah yang dalam ketentuan atau sisdur itu kurang, ada kesempatan di sini untuk melakukan seperti itu ya, kesempatan dalam hal faktor pendorong. Jadi yang ketiga tentunya adalah kesempatan yang dimanfaatkan dari kekurangan pengawasan dari pimpinan unit kerja terkait, seperti itu ya. Jadi kurang pengawasan lah intinya ya dari para pimpinan ini, harus diawasi setiap karyawan itu, ada staf-stafnya gitu. Yang ketiga, yang terakhir faktor pendorongnya itu adalah pembenaran. Nah, ini yang berbahaya, pembenaran bahwa dia melakukan fraud tapi dia tidak merasa dia melakukan fraud gitu ya, dia rasa wajar. Nah ini yang berbahayanya di sini, kebanyakan kalau dari yang saya ketahui kasus-kasusnya itu, kalau pembenaran itu dia levelnya yang tinggi-tinggi ya para PE ataupun direksi, itu kasus-kasusnya seperti itu. Adanya pembenaran ya, seperti itulah faktor-faktor yang dapat mendorong suatu petugas ataupun karyawan dalam melakukan fraud. Itu kan. Jadi tadi itu poinnya itu ada 3 ya Pak. Yang pertama itu tekanan, kedua itu kesempatan, dan yang ketiga itu pembenaran. Nah, bagaimana nih Pak strategi anti fraud yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal PT BPR NBP 27 itu sendiri dalam upaya pencegahan dan cara mendeteksi pelanggarannya? Ini panjang ini pasti. Kalau misalkan kita ngomongin strategi yang ada di BPR NBP 27 ini, tentu saya akan menguraikan dari awal nih, dari awal terbentuk sampai kita sudah melaksanakan seperti itu. Jadi kita jelaskan nih dari awal nih ya. Nah, jadi awalnya itu tentu ada kepedulian dari para pimpinan, manajemen, bahwa kita harus membentuk nih anti fraud manajemen nih untuk kita mengelola atau minimalisir resiko fraud. Seperti itu. Nah, BPR NBP 27 telah memiliki strategi yang telah tertuang dalam suatu sisdur strategi anti fraud ya tentunya, di mana hal tersebut sebagai upaya dari BPR dan OJK juga untuk mengendalikan risiko fraud. Itu yang pertama, kita sudah memiliki
poinnya ya, Iya, sisdurnya betul. tentunya yang di mana di sisdur itu kita mencanangkan empat pilar yaitu pertama pencegahan, Oke. apa yang tadi, yang kedua juga deteksi, Oke. yang ketiga investigasi, laporan dan sanksi, dan yang keempat pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Nih, dari 4 pilar ini yang wajib nih kita lakukan, kita laksanakan setelah ada sisdurnya, setelah disahkan oleh Dewan Komisaris, dan kita harus melakukan apa aja yang ada di sisdur anti fraud tersebut. Oke, jadi yang pertama nih ya tentang pencegahan. Tadi kan yang pertama udah ditentukan nih adanya suatu ketentuan anti fraud manajemen dari yang telah di SK-kan oleh direksi kita. Lalu di sana dalam strukturnya itu ketentuan itu saya sebagai kepalanya atau ketua SKI-nya itu ya sebagai ketua pelaksana tugas. Lalu anggotanya ada kepala cabang Ciwidey maupun Katapang, lalu ada kepala bagian operasional juga, kepala seksi operasional, lalu ada kabag marketing, kepala bagian marketing, lalu ada kepala bagian SDM dan umum, serta kepala bagian remedia. Ya, seperti itu. Yang pertama. Yang pertama ya, Pak. Jadi harus ini dulu nih. Diuraikan dulu. Betul. Nih. Jadi yang pertama itu berarti pencegahan. Nah, pencegahan harus ada pelaksana tugasnya. Jadi setelah dibentuk oleh pimpinan kita, direksi, dan yang keduanya baru kita melaksanakan apa yang menjadi di dalam sisdur tersebut. Dan yang kedua itu, yang pertama itu kan tadi sudah dibuat sisdurnya, dan yang kedua di pencegahan itu ada fraud awareness atau di sini kita untuk meningkatkan kesadaran ya, awareness itu berarti kesadaran untuk meningkatkan kesadaran dari setiap karyawan terhadap anti fraud di seluruh level jabatan, dan tentunya ada juga nasabah nanti yang akan kita berikan edukasi kepada nasabah. Lalu dari situ kita uraikan lagi nih dari fraud awareness itu berarti kan kesadaran, berarti harus ada tindakannya nih apa aja nih untuk upaya kita dalam meningkatkan kesadaran. Nah di sini ada beberapa yang saya canangkan ya dalam strategi ini, yaitu yang pertama yaitu menyusun dan mensosialisasikan deklarasi anti fraud. Nah sebenarnya di sini kita udah melakukan deklarasi anti fraud itu dari jauh-jauh tahun-tahun dulu, dari dulu juga. Ya, jadi kita tetap lakukan bahwa harus adanya deklarasi anti fraud. Iya, kita bikin spanduk tuh. Lalu kita setujui, kita tanda tangan bahwa kita komitmen tidak akan melakukan pelanggaran ataupun fraud. Ya, seperti itu. Oke, yang tadi yang pertama kan udah ya deklarasi anti fraud. Yang kedua kita lanjut ke fakta integritas. Ini juga suatu yang penting ya. Kita seluruh karyawan SDM di BPRM BP 27 membuat fakta integritas. Fakta integritas ditandatangani di atas materai bahwa kita berkomitmen juga tidak akan melakukan tindak-tindakan di luar dari job desk dan ketentuan yang berlaku, seperti itu. Yang keduanya, lalu yang ketiga yaitu program kesadaran anti fraud berupa poster. Seperti ini. Ini tuh deteksi fraud, faktor penyebab, stop korupsi, seperti itu ya. Ini fraud ada di mana-mana. Nah, kita harus tetap prevent ya, harus tetap waspada terhadap oknum-oknum orang yang melakukan tindakan fraud seperti itu. Lalu yang keempat, banyak lagi yang memperkuat keamanan data, lalu penyimpanan data juga, lalu melakukan integrasi antara penilaian anti fraud dengan penilaian setiap SDM seperti KPI SDM ya. Lalu yang keenam itu melaksanakan seminar pelatihan bidang anti fraud yang konsep-konsep yang baru lah untuk kita sebagai pelaksana tugas, mengupgrade lagi pengetahuan kita,
Dan yang terakhir tentunya yang ketujuh itu melakukan edukasi, sosialisasi anti fraud kepada nasabah, kepada karyawan. Ya, kepada nasabah misalkan di sini kita akan mengedukasi tentang kerahasiaan data, lalu ada terhadap waspada terhadap oknum-oknum BPR yang udah mencurigakan seperti itu, lalu ada memahami setiap dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh nasabah yang diisi, dan juga cara melaporkan fraud dan sebagainya seperti itu. Nantilah kita bahas lagi cara pelaporan nih. Oke. Itu yang kedua dari pencegahan. Nah, kita sekarang masuk lagi ke pilar yang kedua nih tentang deteksi. Nah, ini juga nggak kalah penting tentunya. Pilar deteksi itu memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud yang terjadi di kantor BPR seperti itu. Di sini ada dua cara nih cara mendeteksi. Yang pertama ini juga yang sangat penting dan sudah kita lakukan dalam tahap mulai melakukan tentang whistleblowing system BPR NBP 27 atau WBS NBP 27. Ini adalah suatu sistem yang disediakan oleh BPR NBP 27 bagi seluruh SDM tak terkecuali nasabah juga yang perlu melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum BPR, oknum internal maupun eksternal BPR seperti itu yang disebut dengan WBS NBP 27. Di sini apa aja nih pelanggaran yang dapat dilaporkan? Karena banyak seperti korupsi, lalu ada nepotisme, lalu ada pencurian, kecurangan yang disebut fraud tadi ya, lalu suap, gratifikasi, pelanggaran kode etik, lalu ada perbuatan hukum lainnya. Banyak ya beberapa pelanggaran itu yang dapat kita laporkan kepada BPR NBP 27 dalam hal ini tim yang mengelola PBS NBP 27. Di sini BPR menjamin terlindunginya kerahasiaan pelapor tentunya ya. Episode selanjutnya silakan nonton part 3.